golongan COVID ini secara metafisik masuk ke golongan ilahiyah. Lebih banyak harus kita berdoa kepada Tuhan untuk mengatasinya. Jadi COVID ini baru bisa tuntas dengan 3 pengetahuan. Ikuti anjuran pemerintah ilmiah. Ikuti anjuran para praktisi yang sudah berpengalaman mengatasi penyakit yang tidak tampak. Yang ketiga adalah mohon karunia Tuhan untuk mengatasinya. Jika ketiganya ilmiah dipakai, alamiah dipakai, ilahiyah dipakai, guru yakin dan optimis, semuanya akan tuntas segera. Metafisika merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari hal-hal di luar fisik atau supranaturalistik. Ketika seseorang meyakini sesuatu yang tidak bisa dilihat ataupun diraba, berarti orang tersebut meyakini sesuatu yang bersifat metafisik. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketut Suatmayase atau yang lebih akrab disapa Guru Mangkuhipno ketika ditemui di rumahnya Jalan Tukat Buane 1, nomor 61 Kebo Iwe Utara. Pemilik dari Brahma Kunta Center ini menambahkan, metafisika tidak bisa dideteksi dengan kepintaran, kecerdasan, dan logika. Ketiga hal ini selalu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, sedangkan metafisika berbicara tentang kebijaksanaan, tentang apa yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, ilmu yang bersifat fisika mengutamakan kepintaran dan kecerdasan, sedangkan metafisika mengutamakan kebijaksanaan. Segala sesuatu yang tidak bisa terdeteksi secara fisik membutuhkan ilmu yang bersifat metafisik untuk menganalisanya. Contohnya COVID-19. Secara metafisik, penyakit yang disebabkan oleh virus ini tergolong penyakit gaib. Karena bersifat gaib, maka penyelesaiannya pun harus dengan cara gaib. Salah satunya dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah kita lihat dan sentuh namun kita yakini. Guru Mangkuhipno juga menambahkan, penyelesaian COVID-19 seharusnya dilakukan dengan pendekatan metafisik. Setiap orang yang ingin melindungi dan menyelamatkan diri dari COVID-19 adalah percaya dengan keajaiban Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu metafisika, ini sesuatu yang sangat menarik karena sesungguhnya metafisika itu adalah bagian ilmu yang disebut dengan ilmu filsafat. Jadi metafisika adalah bagian dari ilmu filosofi, ilmu filsafat, di mana ketika kita bermetafisika artinya kita melakukan sesuatu yang secara nalar, secara logika tidak ditemukan. Jadi metafisika itu adalah non-fisik. Dalam bahasa kerennya itu disebut dengan supranaturalistik, atau orang sering menyebutnya sebagai gaib itu. Salah satu contohnya adalah ketika kita meyakini sesuatu yang tidak pernah kita lihat secara kasat mata, tidak pernah kita mampu raba, tidak pernah kita mampu rasakan, itu artinya kita meyakini sesuatu yang sifatnya metafisik atau gaib. Metafisika tidak bisa dideteksi, dijalankan dengan kepintaran atau kecerdasan. Karena kalau kecerdasan itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Ingat, kecerdasan, logika, daya nalar, kepintaran itu selalu berbicara tentang apa yang harus saya lakukan. Sedangkan metafisika berbicara tentang kebijaksanaan, yaitu apa yang harus saya hindari, apa yang tidak boleh saya lakukan. Itu metafisika. Jadi batasannya jelas antara kepintaran dan kebijaksanaan. Jadi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya fisika itu mengutamakan kepintaran, sedangkan ilmu yang metafisik mengutamakan kebijaksanaan. Lalu di mana hubungannya? Itu hubungannya antara metafisika dan gaib itu adalah hubungan yang sangat korelasinya sangat kuat gitu. Segala sesuatu yang tidak bisa terdeteksi secara fisik, untuk menganalisanya itu membutuhkan
ilmu-ilmu yang bersifat metafisik. Contohnya, COVID-19 itu adalah secara metafisik masuk ke dalam golongan-golongan penyakit yang bersifat gaib. Jadi karena bersifat gaib, menyelesaikannya pun secara metafisika harus dengan hal-hal yang bersifat gaib. Salah satu hal yang bersifat gaib adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita lihat, tetapi terjadi. Contohnya kuasa Tuhan adalah angin. Angin tidak pernah kita lihat, tapi hasil akhirnya pohon bergoyang, di sana kita tahu itu angin. Listrik, kuasa Tuhan itu adalah arusnya. Arus tidak pernah kita lihat, tapi listrik bisa menyala akhirnya. Jadi kita tahu ada sesuatu yang menghidupkan, menggerakkan, menyalakan. Nah, secara metafisika, seharusnya COVID-19 ini didekati dengan pendekatan metafisik. Setiap orang yang ingin menyelamatkan dirinya, melindungi dirinya dari COVID-19, langkah pertama yang dilakukan adalah percaya ada keajaiban Tuhan. Lebih lanjut, Guru Mangku Hipno menyebut saat ini yang menjadi persoalan adalah secara komunal pendekatan kepada Tuhan terbatas di masa pandemi karena adanya pembatasan jarak. Solusinya, lakukan pendekatan kepada Tuhan secara personal. Pendekatan kepada Tuhan akan membuat hati menjadi lentur dan lebih banyak bersyukur. Selama ini rohani kita tidak banyak mendapatkan asupan yang cukup. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan akan mengurangi kemelekatan diri manusia terhadap kehidupan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan bukan berarti mengabaikan anjuran dari pemerintah. Anjuran pemerintah merupakan usaha yang dilakukan secara ilmiah dan alamiah, sedangkan penyelesaian yang ditawarkan secara metafisika bersifat ilahiyah. Hidup mati seseorang tidak ditentukan oleh penyakitnya, tetapi hidup mati seseorang ditentukan secara gaib oleh kuasa Tuhan. Maka kalau kita ingin selamat, hal pertama yang kita lakukan adalah memohon kepada kuasa Tuhan. Sekarang yang jadi masalah adalah secara komunal kita susah berdoa karena ada jarak, ada prokes yang harus dilakukan. Lalu bagaimana cara memecahnya? Kita harus mendekatkan diri kita lebih dekat lagi secara personal kepada Tuhan. Jika tidak bisa di pura secara umum, secara komunal, cukup di rumah saja. Pendekatan ini bagus. Lalu apa untungnya secara signifikan ketika melakukan pendekatan dengan Tuhan? Yang pertama, pendekatan kepada Tuhan membuat hati manusia itu akan lentur. Tidak protes. Nah sekarang ini kan kita banyak protes nih. Pemerintah melakukan kebijaksanaan. Hati kecil kita protes, kita dibatasi. Memang setiap pembatasan itu tidak nyaman, tidak baik bagi manusia. Karena manusia itu hidup dengan kenikmatan. Jadi yang paling baik ketika kita ingin memiliki imun yang kuat, secara metafisika yang harus kita lakukan, pertama adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Karena selama ini yang terjadi, rohani kita tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Itulah kenapa semesta ini mengerem kehidupan manusia. Selama ini yang kita dahulukan adalah materi. Sekarang kita hitung, 24 jam satu hari, 12 jam untuk beraktivitas. Berapa banyak makanan rohani yang kita masukkan untuk diri kita? Hampir tidak ada. Tapi yang kita masukkan adalah bagaimana kita mendapatkan uang, bagaimana kita memperkaya diri kita, bagaimana kita memperkaya usaha kita, melancarkan usaha kita. Semuanya materi. Padahal sesungguhnya materi membuat kemelekatan manusia kepada kehidupannya lebih kuat. Ketika manusia kemelekatan pada hidupannya lebih kuat, dia akan takut mati, takut cemas segalanya, takut kehilangan, karena kemelekatannya kuat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, itu artinya kita mengurangi kemelekatan kita. Lebih banyak kita unsur pasrahnya, unsur ikhlasnya. Karena kalau Tuhan mengatakan nyawa kita waktunya selesai,
Bahkan menggedong batu pun kita, di tengah baja pun kita, mati kita. Tapi kalau Tuhan mengatakan kamu belum saatnya mati, mungkin kita berdiri tengah jalan merentangkan tangan seperti mobil akan menghindar semuanya. Tapi kita tidak boleh juga berprinsip seperti itu, berserah tanpa usaha. Karena Tuhan memberikan kita wiweka atau alat pikir atau akal. Jadi kalau kita ingin selamat saat ini, berpikir dengan cerdas, bekerja dengan keras, lalu dekatkan diri lebih kuat lagi kepada Tuhan. Karena dengan cara itu imunitas kita akan terjaga dengan sangat baik. Jadi seperti itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu bukan berarti kita mengabaikan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu adalah usaha nyata secara duniawi. Tetapi ketika kita berhadapan dengan makhluk yang tidak tampak oleh mata kita, yang ada adalah prediksi. Sampai suatu saat ada sebuah penelitian yang pasti bisa menemukan apa itu COVID-nya, bagaimana itu bentuknya, yang sangat jelas dan jelas menyelesaikannya. Jadi, cara menyelesaikan masalah yang tidak tampak adalah dengan sesuatu yang tidak tampak. Cara menyelesaikan masalah yang tampak dengan yang tampak. Karena metafisika punya prinsip begini. Di dalam kehidupan real, buktikan dulu, baru saya percaya, itu realita. Buktikan dulu, baru saya percaya, itu ilmiah. Tapi dalam metafisika, yakini dulu, maka dia terbukti. Itu metafisika. Tapi antara ilmiah dan alamiah, metafisika itu alamiah dan ilahiyah. Jadi kalau ilmiah itu muncul dari ide-ide brilian orang-orang seperti pemerintah, itu ilmiah sekali. Dan itu wajib diikuti. Karena seseorang baru bisa menyelamatkan kehidupannya jika dia memiliki 3 hal untuk menangkal segala keburukan. Yang pertama adalah ilmu alamiah. Yang kedua adalah yang pertama adalah ilmu ilmiah. Yang kedua adalah ilmu alamiah. Yang ketiga ilmu yang sifatnya ilahiyah. Jika ilmu ilmiah tidak mampu menuntaskan masalahnya, maka gunakan ilmu yang kedua, yaitu alamiah. Pengalaman-pengalaman kita berpraktek seperti guru. Pengalaman-pengalaman kita mengatasi penyakit. Karena penyakit itu juga ada penyakit yang sifatnya alami, ada yang ilmiah gitu. Kalau ilmiah nih larinya ke dokter, kalau alamiah larinya ke banyak ke para psikolog. Yang ketiga adalah penyakit yang berhubungan dengan ilahiyah, seperti COVID ini. Golongan COVID ini secara metafisik masuk ke golongan ilahiyah. Lebih banyak harus kita berdoa kepada Tuhan untuk mengatasinya. Jadi COVID ini baru bisa tuntas dengan 3 pengetahuan. Ikuti anjuran pemerintah ilmiah. Ikuti anjuran para praktisi yang sudah berpengalaman mengatasi penyakit yang tidak tampak. Yang ketiga adalah mohon karunia Tuhan untuk mengatasinya. Jika ketiganya ilmiah dipakai, alamiah dipakai, ilahiyah dipakai, guru yakin dan optimis. Semuanya akan tuntas segera. Tapi jika salah satu ditinggalkan, guru rasa semakin berat langkah kita untuk mempercepat proses penyembuhan ini. Penyelesaian COVID ini. Jadi seperti itu.